Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, untuk menjadi seorang penyanyi itu tidak hanya butuh modal suara yang bagus saja. Ternyata ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dan hari ini kita akan belajar langsung nih sama pakarnya nih, langsung dari coachnya, dengan tema kita hari ini yaitu percaya diri dan juga menginspirasi bersama dengan Mbak Intan Jako. Selamat pagi Mbak Intan. Selamat pagi. Gimana kabarnya Mbak Intan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbak Intan ini kan sebagai coach vokal ya Mbak Intan ya? Benar. Sudah berapa lama sih Mbak jadi coach vokal? Kalau untuk jadi coach itu sekitar 8 tahunan. Tapi kalau untuk open sendiri, punya usaha sendiri itu udah 5 tahun. Iya. Iya. Udah 5 tahun ya untuk Iya, usaha sendiri ya. Awalnya karena apa sih Mbak jadi coach ya awalnya? Coach, waktu itu saya lagi di Bandung. Intinya saya kerja di suatu tempat kursus atau sekolah musik yang swasta atau non formal, Purwacaraka. Waktu itu saya mengajar di sana. Jadi saya pikir bahwa wah, Bengkulu belum ada nih. Karena saya untuk belajar musik pun saya harus keluar kota gitu kan. Benar. Jadi saya pikir kayaknya saya harus pulang nih. Saya mau anak-anak Bengkulu itu juga bisa jadi keren gitu nyanyinya kan. Dikit-dikit kalau acara di TV yang ikut Bandung, Jakarta, Bali, paling kota-kota besar aja. Bengkulu tuh jarang gitu loh. Waktu itu saya sebenarnya harus ada kontrak ke Bali. Saya harus ngajar di Bali waktu itu. Tapi saya memutuskan untuk tidak mengambil kontrak. Saya pulang ke sini. Gitu ceritanya. Makanya saya memutuskan untuk, saya pikir bahwa nyanyi itu kan ada batasan waktu ya. Kalau jadi singer gitu. Kalau tua udah nggak dipakai lagi. Pasti ada bibit baru dong. Tapi kalau kita jadi coach itu bisa berguna sampai saya tua. Saya bisa berbagi ilmu sama orang. Gitu ceritanya. Emangnya aslinya orang mana sih? Saya orang Bengkulu asli mbak. Orang Bengkulu asli ya? Bengkulu asli. Dan kebetulan saya merantau gitu, belajar keluar musiknya. Begitu loh. Iya, seperti yang kata Mbak tadi ya, kalau misalnya jadi seorang singer itu kan ada batas waktunya ya. Iya, tapi ada batas kalau waktu. coach itu kan enggak gitu kan. Kecuali kita memang sudah benar-benar ada nama di nasional atau internasional atau apa gitu kan. Kita tua pun masih bisa diajak nyanyi. Dan tua pun aja masih terbatas juga kan, nggak semua acara diajak gitu. Terbatas lah waktunya. Terbatas waktunya ya. Sebenarnya untuk jadi coach itu harus pintar nyanyi juga nggak sih? Ya harus. Gimana kita atau cuma tahu teknik-tekniknya doang gitu kan? Biar suaranya bagus dan sebagainya gitu maksudnya. Ada beberapa yang saya lihat waktu di luar kota itu, beberapa coachnya tuh nyanyinya nggak bagus. Hanya beberapa mengetahui teknik dan teori aja. Tetapi sebenarnya jadi seorang coach itu harus punya suara yang bagus juga, mengerti cara bernyanyi yang baik, dan bisa memahami beberapa instrumen musik. Itu wajib. Karena apa ya, kalau mau contoh nyanyi kan harus bagus dulu dong sebelum muridnya gitu kan. Jadi muridnya bisa memahami gitu loh. Wajib sih menurut saya kan. Wajib banget ya sebenarnya. Bukan cuma bagus doang tapi tapi juga tahu tekniknya. Sama-sama ya, dua-duanya harus balance gitu. Tapi sebenarnya untuk jadi coach itu susah nggak sih? Susah. Atau malah susahnya jadi singernya malah? Nggak, jadi coach itu susahnya satu hal. Ada kita ketemu orang yang memang timbre suaranya tuh benar-benar nggak bagus tapi mau belajar nyanyi. Itu PR banget gitu loh. Nah yang paling parah itu misalkan ada penyanyi itu atau ada orang yang mau belajar nyanyi itu gagal tempo. Nah itu latihannya tuh cukup berat karena kita tanggung jawab kan harus bisa gitu loh. Dari yang nggak bisa jadi bisa itu kan jadi suatu PR yang berat juga. Makanya jadi coach itu berat-berat. Ya susah gampang lah. Lebih kurang seperti itu Mbak. Lebih kurang seperti itu lah ya, susah gampang lah ya. Memang ada beberapa orang juga yang memang nggak tahu tempo ya kalau misalnya nyanyi. Ya kan temponya kemana, suaranya duluan gitu kan. Benar, karena walaupun suaranya misalkan bagus timbre suaranya, tapi kalau dia gagal tempo itu tetap gagal. Karena yang paling penting itu tempo dulu gitu. Benar-benar. Kalau Mbak Intan sendiri kenapa sih lebih tertarik jadi coach ketimbang mungkin profesi lainnya ya kan ya? Apa memang karena hobinya dari nyanyi waktu itu? Saya memang hobi nyanyi dari dulu gitu kan Mbak. Saya udah coba beberapa dibilang ajang atau saya punya lagu atau ini. Tapi rasa tuh kayak kok nggak puas-puas gitu loh. Kalau orang kan masuk ajang ini udah bangga gitu. Saya enggak. Kok saya nggak bangga ini ya? Kenapa tuh? Kenapa ada kelainan jiwa mungkin gitu. Mungkin gitu. Tapi saya pikir-pikir mungkin mulai tersadar itu bahwa saya nggak siap di dunia entertain karena saya tidak bisa hidup di dunia gimmick.
Itu yang pertama. Iya. Terus juga saya pikir kok Tuhan memberikan saya hal intuisi dalam musik, tapi kok nggak bermanfaat gitu loh. Datang sendiri ininya. Jadi saya pikir kayaknya pas saya berbagi sama orang tuh nyambung, orang itu bisa ada perubahan. Nah dari sana saya berpikir bahwa oh ya profesi saya adalah kayaknya coach gitu. Nah, masuk ke ranah musik ini memang dari diri sendiri atau ada juga dari support keluarga sebenarnya? Yang pastinya saya terlahir dari keluarga musik gitu. Tapi untuk secara pengembangannya itu udah dari saya sendiri. Tapi memang keluarga saya sudah memberikan bekal hidup, yaitu bakat yang sudah ada dari Tuhan, dan mereka sudah mengembangkan juga dari orang tua saya juga gitu. Turun temurun gitu ya? Ya alhamdulillah. Emang gitu. dari dulu berarti suka nyanyi ya Mbak Intan ini ya? Ya saya udah 3 tahun udah nyanyi Mbak. Iya, udah sering ikut lomba-lomba gitu? Ya dulu. Terus setiap pesta harus nyanyi misalnya dan sebagainya? Enggak juga. Orang tua saya kan pemain musik, jadi saya kalau misalkan acara apa mereka main musik saya nyanyi waktu itu waktu kecilnya. Ya begitulah. Pernah ikut lomba apa aja waktu itu sebelum jadi coach ya? Saya pernah ikut kayak Idol gitu, terus juga X Factor, Got Talent, dan macam-macam sih. Tapi saya masuknya tuh kayak sekitar 50 besar, karena kalau masuk ke bagian selanjutnya itu pasti ada unu ini kucrutnya gitu loh. Dan saya tidak mampu melakukannya. Saya pikir juga nasib saya nggak di sana. Dulu saya sempat down, saya pikir bahwa kok Tuhan nggak adil banget ya dulu. Iya. Tapi saya pikir-pikir lagi bahwa Tuhan tuh ada rahasia di balik rahasia tadi. Ternyata saya ditakdirkan untuk mengajar anak-anak Bengkulu. Ternyata anak Bengkulu keren-keren. Gitulah ceritanya Mbak. Saya ikut semua ajang di Indonesia ini sampai saya masuk ke manajemen artis waktu itu. Iya. Tapi itu tadi ya, kalau Tuhan bilang enggak ya enggak gitu loh. Enggak serak ke sana gitu ya. Meskipun kita ngelaluinnya. Iya, saya udah berusaha semaksimal mungkin, tetapi itu tadi Tuhan bilang kamu boleh mencoba untuk menambah pengalaman, tapi belum tentu itu nasib gitu loh. Karena kalau kita berbicara nasib itu nggak bisa. Benar-benar. Ya kan? Berarti pernah hampir coba untuk terjun ke dunia entertain ya sebagai singer ya awalnya ya. Tapi emang nggak cocok di sana gitu kan. Nggak cocok, karena kecuali saya punya uang banyak, saya jadi brand sendiri, dan memang benar-benar saya bisa beli beberapa produksi sendiri itu bisa, karena saya tidak mengikuti aturan orang gitu loh. Kalau saya mengikuti aturan orang, biasanya tidak menjadi diri sendiri, itu tadi banyak aturan-aturan gitu loh. Dan saya itu di saat itu nggak siap gitu loh. Iya. Jadi coach ini kan tadi kan kata Mbak Intan belajar dulu ya kan ya? Ya benar, saya belajar. Belajarnya berapa lama Mbak? Kayak kuliah nggak sih? 4 tahun gitu misalnya? Ada berapa tahun gitu? Iya, dia kalau coach itu saya menyelesaikan waktu di Purwa itu orang menyelesaikan 4 tahun ya. Iya. Saya menyelesaikan 3 bulan. 3 bulan? Gimana ceritanya? Dia 4 grade waktu yang dia. panjang itu bisa disingkatkan seperti itu ya? Saya setiap hari belajar sampai ngeblank. Ya ampun. Saya kayak gitu Mbak. Jadi saya selesaikan 4 grade itu selama 3 bulan. Saya latihan itu setiap hari, dan saya habiskan dalam itu 1 bulan gitu, latihan terus. Dan selesai di sana saya kan mendalami lagi. Iya. Nggak di sana aja gitu. Karena ilmu itu kan nggak habis-habis ya, ada terus. Karena otak manusia itu kan berkembang ya, ada aja formula baru dari skill ini dikembangin lagi, ada lagi yang baru, begitulah kira-kira Mbak. Jadi kalau dibilang belajar, waktu saya di Purba grade 4 itu saya selesaikan selama 3 bulan. Kalau orang 4 tahun. Kalau orang 4 tahun, Ya. 3 bulan nggak mumet emangnya? Karena mungkin karena saya sudah menikmati musik tadi ya. Iya. Jadi saya mempelajari teorinya itu dengan menikmati, dengan ikhlas gitu. Jadi cepat. Dengar suaranya aja enak banget ya kayaknya ya. Langsung terbang tinggi. Oh iya. Mbak Intan ini kan sebagai coach di Bengkulu ini berarti sudah 5 tahun tadi ya, kurang lebih ya? Ya, alhamdulillah saya sudah punya usaha sendiri itu untuk kursus vokal di Bengkulu ya, atau kursus musik itu sudah 5 tahun. Waktu itu gimana caranya agar masyarakat Bengkulu nih udah tahu ya ada coach di Bengkulu dan juga pengen belajar lagi mengembangkan diri itu sebagai penyanyi gitu? Bengkulu ini masih terbilang cukup awam untuk hal-hal musik ya, apalagi sekolah musik gitu kan. Cara saya mendoktrin atau memasukkan dunia pendidikan musik yang non formal ini biar menjadi suatu kebutuhan, itu dulu pertama kali saya ke rumah-rumah.
Mm-mm. Kebetulan saya punya bapak angkat yang musik juga di Bengkulu, dia ngajarin muridnya main drum. Jadi dia nyuruh saya ngajarin itu vokal, memperkenalkan. Iya. Terus saya pernah ngajar murid saya pertama kali itu cewek juga, dan dari sana dari mulut ke mulut sih mbak. Oh ya, itu ada kursus ini, bisa ke rumah gitu. Jadi dari sana saya bisa memberikan teori dan materi. Saya buat kelas saya menyenangkan, tidak seperti les-les yang membuat ruwet kepala. Bener, gitu. iya. Cukup capek di sekolah aja. Tapi saya masukkan teorinya dengan cara bermain gitu. Mm-mm. Dari sana saya mungkin menangnya ya dari mulut ke mulut, kayak mbaknya, oh ya di sana ada kursus nih gitu. Iya. Karena iya. saya dulu belum punya studio. Nah dari sana Bengkulu ternyata membutuhkan sekolah-sekolah yang kira-kira seperti musik tadi, melukis, tapi wadahnya tuh nggak ada. Bener. Nah makanya saya berani untuk membuka gitu loh. Waktu itu Mbak perdana atau sebenarnya ada juga nih coach-coach lainnya ternyata? Kalau untuk coach Bengkulu tuh ada Bengkulu kan, cuma mungkin karena saya dengan apa ya, dengan teori saya dan materi saya, jadi mungkin lebih berbeda aja. Saya ngambilnya lebih kekinian ya mbak. Ada beberapa orang tuh ngajar dengan cara Lama gitu ya. Anak-anak sekarang ini progresnya cepat, apalagi update masalah lagu. Sekarang kan udah pintar-pintar main PC, main HP, YouTube, semua media itu kan cepat didapat gitu loh. Beberapa yang dulu-dulu pernah saya ketemu murid, gurunya itu ngasih yang gaya lama. Nah gitu loh, jadi makanya susah untuk berkembang. Benar-benar Tertinggal ngikuti gitu. perkembangan zaman juga ya untuk Iya, sebagai harus seorang yang coach gitu. gitu ya. Oke Mbak Intan, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi nih ya terkait dengan tema kita, yaitu percaya diri dan juga menginspirasi. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.